Dalam beberapa hari terakhir, dunia kembali menyaksikan ketegangan memuncak antara Iran dan Israel. Roket-roket diluncurkan, nyawa kembali melayang, dan ketakutan menyelimuti banyak keluarga di Timur Tengah. Yang terbaru, AS ikut terlibat masuk menyerang beberapa situs nuklir Iran. Nah, sebagai pendeta, saya tidak bisa tinggal diam melihat umat Allah hanya menjadi penonton atau lebih parah terseret dalam polarisasi geopolitik yang membutakan hati kita semua. Maka yang pertama yang saya sampaikan kepada kita adalah kritis. Kita harus kritis. Memang kita nggak bisa diam, tapi juga kita nggak boleh asal bicara. Karena banyak orang hari ini cepat sekali menyimpulkan ini penggenapan nubuat akhir zaman lah, atau ini hukuman Allah kepada bangsa yang tidak percaya lah. Kita perlu kritis di zaman informasi yang bercampur dengan propaganda ini. Banyak narasi perang yang sebenarnya itu dibungkus dalam klaim-klaim teologis. Ada yang secara sembarangan menghubungkan konflik ini dengan akhir zaman. Ada juga yang membungkus nasionalisme dengan jubah keagamaan. Kita harus lebih jeli. Tidak semua yang terjadi di Timur Tengah sana itu adalah penggenapan nubuat Alkitab, dan tidak semua dukungan kita terhadap Israel berarti mendukung kehendak Allah. Disinilah kita harus kritis. Yang kedua, dari sisi teologi, pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang salah, tapi apa yang dilihat Tuhan saat dunia terbakar oleh api. Tuhan melihat lebih dari politik semata. Tuhan melihat manusia. Teologi yang benar memandang manusia sebagai gambar Allah, baik orang Israel, orang Iran, orang Palestina, dan semua yang terkena dampak konflik ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kematian seorang anak di Gaza, Yerusalem, atau di Teheran sama memilukannya di hati Tuhan. Ketika gereja hanya berpihak tanpa belas kasihan, kita kehilangan esensi Injil. Maka saya sampai pada poin yang ketiga, gereja. Gereja dipanggil bukan untuk memihak, tapi untuk berdiri di tengah-tengah sebagai saksi. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Panggilan kita bukan untuk menjadi komentator politik, tetapi pembawa damai yang bijaksana. Kita harus berdoa bukan hanya untuk kemenangan pihak tertentu, tapi yang lebih utama untuk pertobatan, keadilan, dan rekonsiliasi. Pesan saya yang terakhir mengenai perihal sensasional. Hati-hati dengan teologi sensasional. Beberapa orang akan cepat-cepat mengutip Yesaya 38, Wahyu 16 dan berkata, ini tanda akhir zaman. Tapi Injil tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam spekulasi, melainkan dalam pengharapan. Yesus mengingatkan kita, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, tetapi itu belum kesudahannya. Artinya, kita dipanggil untuk berjaga, bukan panik, setia, bukan sensasional. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, kita harus berdoa untuk korban, untuk para pemimpin dunia, dan untuk gereja di wilayah konflik terjadi. Yang kedua, bersyafaat agar hikmat Tuhan menuntun bangsa-bangsa. Yang ketiga, kita bertobat dari sikap apatis dan kutuk mengutuk yang jauh dari Injil. Dan yang keempat, kita harus berpengharapan bahwa Kristus yang bangkit tetap memegang sejarah dunia dalam tangannya. Dunia sedang terluka, tapi Kristus tetap Tuhan atas sejarah. Sebagai umatnya, mari kita tidak menjadi penyulut api, tapi pembawa terang. Bukan penonton apatis, tetapi duta Injil yang berani dan penuh kasih.